Nanti yang dipijit bagian tengkuk sama lengan aja ya, Nek. Bagian punggung sama kaki saya jangan dipegang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah horor Wawa part 378, Wak. Kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang dialami sama neneknya Wawa yang berprofesi sebagai tukang pijit. Pada waktu itu neneknya Wawa ini menerima panggilan pijit setelah berhari-hari sepi panggilan. Awalnya nggak ada yang aneh, nenek ini datang ke rumah pelanggan dan memijit seperti biasa. Tapi setelah selesai memijit, tanpa diduga nenek mulai ngalamin ke beberapa kejadian mistis yang tidak masuk akal. Mulai dari melihat suasana rumah yang tiba-tiba berubah, berpindah tempat dalam waktu singkat, sampai uangnya yang hilang. Bahkan kejadian mistis itu terjadi juga waktu nenek lagi umroh berlanjut. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah kali ini dikirim sama Wak kita yang bernama Adela dari Jawa Barat. Halo Adela. Nah, jadi kisah ini tuh dialami sama neneknya Adela sendiri sekitar puluhan tahun yang lalu, Wak. Dan sebelum aku masuk ke kejadiannya, aku mau cerita sedikit dulu tentang latar belakang neneknya Adela ini dulu, Wak, ya. Jadi, sejak lahir nenek ini tinggal di sebuah daerah di Jawa Tengah. Tapi beberapa tahun kemudian sebelum kejadian ini, nenek memutuskan tinggal bersama keluarga Adela yang berada di sebuah perumahan yang ada di Jawa Barat. Jadi dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Barat. Tapi meskipun tinggal sama anaknya sendiri, Wak, nenek ini gak mau berdiam diri di rumah aja. Nenek tetap mau punya kegiatan untuk bisa mengisi waktu luangnya. Nah, waktu di kampungnya dulu yang di Jawa Tengah, nenek ini sering dimintain tolong mijitin keluarga atau tetangga. Dan kemampuan mijitnya nenek ini juga oke, kata-kata mereka itu. Jadinya waktu pindah ke Jawa Barat, pindahin rumahnya Adela, nenek pun memutuskan untuk menjadi tukang pijit panggilan juga di sekitar tempat tinggalnya Wawa. Seiring berjalannya waktu, kemampuan memijit nenek ini pun tersebarlah dari mulut ke mulut. Dari situ nenek udah mulai dapat panggilan nih dari dalam komplek perumahan Adela sampai ke luar perumahannya Adela. Setiap kali memijit, nenek gak pernah pasang tarif, Wak. Bayarnya betulan seikhlasnya aja. Gak ada nominal pasti berapa bayaran yang biasanya nenek ini terima. Tapi meskipun bayarnya itu seikhlasnya, penghasilan dari mijit ini ternyata lumayan juga menurut nenek itu sampai bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya nenek sendiri lah gitu, Wak. Nah, karena dirasa cukup menjanjikan, profesi ini pun nenek jalani selama bertahun-tahun selama tinggal sama Adela. Selama itu pula nenek selalu melakukan apapun sendirian, Wak. Mulai dari nerima panggilan pijit, menyiapkan perlengkapan pijit, sampai berangkat ke rumah pelanggan itu juga sendirian naik sepeda tuanya. Sebenarnya di sini nenek tuh